Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tugas Geografi Regional Indonesia, yaitu mengenai pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara dalam konteks geografi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, NIM dengan NIM E100190032 kelas D. Tugas mengenai pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara dalam konteks geografi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan di sektor unggulan di Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan mengenai Kabupaten Banjarnegara sendiri, yaitu sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pusat kotanya bernama Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utaranya, Kabupaten Wonosobo di sisi timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat. Kondisi geografis dan administrasi wilayahnya. Kabupaten Banjarnegara terletak antara 70 derajat 12 menit sampai 70 derajat 31 menit lintang selatan dan 1090 29 derajat sampai 1090 derajat 29 menit sampai 1090 derajat 45 menit 50 detik bujur timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Petanya bisa dilihat di bawah ini, yaitu peta inset petanya. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut. Ini dijelaskan secara rincinya menggunakan peta. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Ini Kabupaten Batang dan ini Kabupaten Pekalongan. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, yaitu sudah ada di peta ini. Sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Ini Kabupaten Purbalingga dan ini Kabupaten Banyumas, atau yang lebih kita kenal dengan Cilacap, Purwokerto. Ya, betul, Purwokerto. Lanjut. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 juta hektar atau 3,10% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara sendiri memiliki 20 kecamatan, 266 desa dan 12 kelurahan, serta terbagi dalam 953 dusun, 1.312 rukun warga, dan 5.150 rukun tetangga. Selanjutnya yaitu mengenai bentang alam dan topografi wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara memiliki 3 bagian atau 3 zona, yaitu ada bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Bagian utara merupakan daerah pegunungan dengan relief bergelombang dan curam. Bagian ini meliputi Kecamatan Kalibening, ada Kecamatan Pandanarum, Wanayasa, Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara, dan Banjarmangu. Atau bisa disebut bagian ini merupakan bagian wilayah pegunungan dengan tanahnya yang subur, yang mayoritas penduduknya yaitu sebagai petani. Yang B, bagian tengah merupakan daerah yang relatif datar, merupakan lembah Sungai Serayu yang subur. Bagian wilayah ini meliputi Kecamatan Banjarnegara,
Madukara, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, dan lain-lain. Atau bisa disebut bagian tengah ini merupakan wilayah dengan mayoritas petani yaitu berupa padi. Tadi untuk bagian utara yaitu mayoritas petaninya yaitu menanam jenis tanaman hortikultura, yaitu ada kentang, ada kubis, ada cabai, kol, dan lain-lain. Selanjutnya itu bagian selatan merupakan daerah pegunungan yang beralif curam. Bagian ini meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Mandiraja, dan sebagian Kecamatan Susukan. Kabupaten Banjarnegara mempunyai ketinggian yang bervariasi, meskipun kebanyakan berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Karena letaknya yang berada pada jalur pegunungan, yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 mdpl atau 37,04%. Ini luas wilayahnya. Luas wilayah yang berada di ketinggian 100-500 yaitu 37,4%. Sedangkan luas wilayah berada di 500-1000 mdpl yaitu sebesar 28,74%. Dan lebih dari 1000 mdpl yaitu 24,4%, yaitu masuk ke zona bagian utara Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl hanya seluas 9,82%. Jadi bisa dikatakan Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten dengan wilayah ketinggian di atas 100 meter atau wilayah jalur pegunungan. Lanjut, tabel ketinggian dan pelerengan. Yaitu di sini sudah tertera ketinggian wilayah Kabupaten Banjarnegara, tabel ketinggian wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan kelarengan wilayah Kabupaten Banjarnegara. Ketinggiannya memiliki ketinggian yang bervariasi, ada yang kurang dari 100 mdpl, 100-50 yaitu kecamatannya ini, 500-1000 dan lebih dari 1000. Di sini juga sudah tertera wilayah-wilayahnya. Begitupun juga dengan pelerengan wilayahnya, yaitu antara 0-15%, yaitu ada di wilayah ini memiliki luas 24,61%, di atas 15-40% meliputi luas 45,4%, dan lebih dari 40% memiliki luas 30,35%. Lanjut. Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara masuk dalam 3 zona yang berbeda, yaitu zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan seperti pada gambar di bawah ini, zona depresi sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu atau bisa dilihat pada gambar di bawah ini, serta zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air. Lanjut, kondisi geologi Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geologi, jenis tanah, struktur geologi, dan gerakan tanah yang sangat berpengaruh dalam kondisi lingkungan fisik di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya para pemirsa sudah mengetahui ya kalau Kabupaten Banjarnegara itu memiliki tingkat gerakan tanah atau tingkat kerawanan longsor yang tinggi. Sudah berbagai kasus, yang terakhir yang termasuk kasus atau longsor besar yaitu di Desa Jeblung, Kecamatan Karangkobar, yang menelan banyak jiwa. Itu dikarenakan karena Kabupaten Banjarnegara sendiri memiliki wilayah yang memiliki jenis tanah yang sangat lembek dan gerakan tanahnya juga sangat cepat sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan fisik di Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya, potensi unggulan Kabupaten Banjarnegara, yaitu
Di sini saya menyimpulkan, ini menurut saya sendiri, potensi unggulan Kabupaten Banjarnegara yaitu ada 3. Potensi pertanian, potensi seni budaya, dan potensi pariwisata. Potensi pertanian di Kabupaten Banjarnegara tentunya dengan berada di jalur pegunungan, yaitu Kabupaten Banjarnegara memiliki lahan yang subur dan cocok untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian, mulai dari hortikultura di daerah dataran tingginya dan non-hortikultura di daerah dataran rendahnya. Lanjut. Potensi seni budaya Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara memiliki berbagai macam kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Antara lain ada embek yang berupa tarian, ada lengger juga tarian, aplang, kuntulan, jepin, enggerenak, topeng lengger, dan sebagainya. Bahkan event-event kesenian di Kabupaten Banjarnegara diadakan setiap 1 tahun sekali, yang menjadi agenda rutin di Kabupaten Banjarnegara. Lanjut, untuk potensi selanjutnya itu potensi pariwisata. Banjarnegara sudah terkenal dengan banyaknya potensi pariwisata yang ada, yaitu mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi, dan lain-lain. Yang paling terkenal di pariwisata di Kabupaten Banjarnegara yaitu di Dieng. Dieng sebenarnya merupakan wilayah terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Dieng Kulon dimiliki oleh wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Dieng Wetan dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo. Kita ke bagian intinya, yaitu pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara dalam konteks geografi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan 3 potensi yang diunggulkan. Pertama, yaitu saya akan membahas mengenai permasalahan daerah dari ketiga potensi itu. Potensi pertanian. Permasalahannya yaitu menurunnya jumlah populasi kambing atau domba dan menurunnya produksi lada. Di Kabupaten Banjarnegara, permasalahan yang dimiliki saat ini adalah menurunnya jumlah populasi kambing atau domba, yaitu tentu saja domba asli Banjarnegara atau yang bisa disebut dengan domba batur. Yang kedua yaitu masalah dari potensi seni budaya. Masih rendahnya pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa dan menurunnya jumlah cagar budaya yang dikelola. Yang ketiga, potensi pariwisata. Masih kurangnya kegiatan pameran promosi pariwisata untuk mempromosikan potensi destinasi wisata yang ada di Banjarnegara. Pengembangan dalam konteks geografi. Potensi pertanian. Pengembangan yang dilakukan adalah A. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian atau perkebunan. Program ini diarahkan pada kegiatan promosi atau hasil produksi pertanian atau perkebunan unggulan daerah sebanyak 6 event promosi, yaitu Festival Buah, Soropadan Agro Expo, Banjarnegara Agro Expo, Hari Pangan Sedunia, Parak Iwak, Festival Pertanian. B. Program peningkatan produksi pertanian atau perkebunan. Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian berupa infrastruktur pertanian, atau lebih tepatnya program peningkatan produksi pertanian yaitu mengadakan infrastruktur pertanian berupa sarana obat-obatan pertanian sebanyak 1 paket, pengembangan komoditas unggulan tanaman serealia, dan program ini diarahkan atau cita-cita dari
Pemda sendiri yaitu mencapai produksi padi sebesar 161 ton, produksi jagung sebesar 67 ton, sedangkan produksi lada sebesar 121 ton. Itu yang umum, yaitu lada karena permasalahan dari potensi pertanian di Kabupaten Banjarnegara sendiri, yaitu masih kurangnya produksi tanaman lada. Yang kedua, pengembangan dalam konteks geografi mengenai potensi pariwisata. Pengembangan yang dilakukan adalah program pengembangan pemasaran wisata. Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan pemanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata selama 1 tahun. Contohnya, pemeliharaan website, hosting, dan lomba vlog. Pengembangan jaringan kerja sama promosi wisata, yaitu dengan travel smart ataupun farm trip. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, yaitu ke asuransi kecelakaan wisatawan. Selanjutnya, pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri sebanyak 2 material promo, yaitu cetak baliho, leaflet, blokit, dan liputan media elektronik. Selanjutnya yaitu pemilihan duta wisata, karena di Banjarnegara sendiri setiap tahunnya dilakukan pemilihan duta wisata yang lebih kita kenal dengan event Kakang Bukayu. Program yang selanjutnya adalah program pengembangan destinasi wisata. Dengan banyaknya destinasi wisata di Banjarnegara, maka program ini sangat perlu dilakukan. Tujuan dari program ini yaitu diarahkan pada pencapaian indikator jumlah dan jenis produk destinasi wisata sebanyak 3 objek wisata dan 3 jenis produk destinasi wisata. Ini untuk tujuan tahun ini. Pengembangan yang selanjutnya yaitu pengembangan di potensi seni budaya. A. Program pengembangan nilai budaya Dinsos P3A, Dasplatdub, dan Pemda. Program pengembangan nilai budaya yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diarahkan pada kegiatan pemberian dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya sebanyak 2 kelompok. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator jumlah kelompok seni yang aktif sebanyak 2 kelompok. Program yang selanjutnya yaitu program pengelolaan kekayaan budaya. Program ini diarahkan pada kegiatan festival partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya sebanyak 5 event, yaitu Dieng Kultur Festival, yaitu event yang diadakan setiap 1 tahun sekali di bulan Agustus. Eventnya sudah terkenal di kancah nasional maupun internasional. Salah satu yang terkenal dari event Dieng Kultur Festival atau DJF ini yaitu pemotongan rambut gimbal di Dieng. Event yang selanjutnya itu Boyong Oyot Ginggong, Rawa Pusung, Ujungan, dan Sadran Gede. Program yang selanjutnya yaitu program pengelolaan keragaman budaya. Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah sebanyak 1 event malam pergantian tahun atau pada tahun baru tanggal 30 Desember. Fasilitasi pengembangan keragaman budaya daerah sebanyak 2 kali atau HUT Jateng dan pentas bersama. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator jumlah event budaya daerah sebanyak 3 event. Lalu, apa pengembangan dalam konteks geografi? Di sini saya sudah menyimpulkan pengembangan potensi yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara dalam konteks geografi dimulai dari potensi pertaniannya. Pemerintah daerah setempat seharusnya lebih mudah dalam mengembangkan potensi pertanian ini, karena Kabupaten Banjarnegara sendiri memiliki wilayah sebagian besar berupa pegunungan dengan tanahnya yang subur untuk pertanian. Selanjutnya, pemerintah daerah hanya perlu melakukan sosialisasi kepada para petani guna untuk lebih meningkatkan hasil panen yang baik dan berkualitas. Hal ini dapat mendorong pengembangan
pengembangan pada sektor ekonomi juga. Sedangkan untuk potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara juga bisa dikembangkan melalui konteks geografi, yaitu dengan pemetaan kawasan-kawasan wisata, yaitu bisa menggunakan SID agar lebih baik dan terhindar dari resiko bencana alam, karena banyak objek wisata di Kabupaten Banjarnegara berupa wisata alam seperti kawah-kawah, bukit, gunung, telaga, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya guna memenuhi tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.